Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, ketika kita memasuki Kamis Putih, kita pasti sudah membayangkan bahwa ketika misa nanti ada pembasuhan kaki para rasul. Dan memang pembasuhan kaki ini menjadi sesuatu yang wajar. Orang dibasuh, orang itu untuk membersihkan dirinya. Ketika habis bekerja, dia pasti cuci tangan sebelum makan atau sebelum melakukan yang lainnya. Ketika pulang dari bepergian, orang mandi untuk membersihkan diri. Ketika mau tidur, kita mengajar anak-anak untuk mencuci kaki dan gosok gigi. Tujuannya untuk bersih. Dan pembasuhan kaki pada zaman Yesus itu selain untuk membersihkan diri, tetapi juga sebuah bentuk penghormatan. Penghormatan tuan rumah kepada tamunya. Dan pembasuhan ini dilakukan oleh pembantunya, hamba-hambanya, bukan oleh tuan rumahnya. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, pembasuhan yang dilakukan Yesus ini memang berbeda. Yesus yang adalah guru dan Tuhan membasuh kaki murid-muridnya. Satu hal yang mungkin aneh pada zaman itu. Makanya ada penolakan dari Petrus. Tetapi kalau kita lihat bahwa pembasuhan kaki yang dilakukan oleh Yesus ini, Yesus ingin mengatakan sesuatu, bahwa panggilannya adalah untuk melayani. Yesus memberikan contoh, memberikan teladan bagi kita pengikutnya untuk juga mau melayani. Dan memang itulah yang ingin dilakukan oleh murid-muridnya. Yesus menginginkan kita semua pengikut-pengikutnya itu melayani. Dan panggilan ini bukan hanya untuk kelompok tertentu saja. Bukan hanya untuk romo-romo, bukan hanya untuk uskup, para suster, bukan untuk DPP, asisten imam saja. Tetapi untuk semuanya. Panggilan untuk melayani. Dan pelayanan yang dimaksudkan oleh Yesus bukan hanya sekedar pelayanan yang formalitas. Bukan hanya sekedar pelayanan yang setengah-setengah. Yesus menanggalkan jubahnya, menanggalkan pakaiannya, kemudian mengenakan kain lenan. Menunjukkan bahwa pelayanan yang dilakukan oleh Yesus ini adalah pelayanan yang tuntas, pelayanan yang utuh, pelayanan sampai akhir. Kita semua diharapkan mau melayani sampai akhir. Jadi, kalau misalnya kita melihat ada sekelompok orang yang dengan bangganya, dengan sombongnya, merasa bahwa aku adalah pelayan-pelayan dalam gereja. Kalian harus menghormati pelayananku. Atau mungkin sebaliknya, kita melihat orang-orang yang sungguh-sungguh tidak peduli terhadap pelayanan di gereja. Hanya datang misa, kemudian pergi, tidak mau ikut terlibat. Kita harus mendoakan mereka. Kalau misalnya kita tegur nanti sakit hati, tapi yang jelas kita harus mendoakan mereka karena mereka belum begitu paham untuk menjadi pengikut Kristus itu harus seperti apa. Menjadi pengikut Kristus harus melayani sampai akhir sebagaimana yang telah diteladankan oleh Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, mari kita bersama-sama mohon
dengan bantuan Roh Kudus, agar kita pertama bisa mendengarkan panggilan Tuhan untuk melayani itu. Kemudian bisa memahami dan melaksanakan panggilan Tuhan dalam kehidupan kita untuk melayani sampai akhir. Berkat Allah senantiasa menyertai kita.